Shalom anak-anak, shalom papa mama. Hari ini kita akan mulai chapel kita ya. Sebelumnya, mari kita bersatu di dalam doa. Bapa yang baik, Bapa yang bertahta di kerajaan surga, puji syukur kami panjatkan kehadirat-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus buat hari baru yang Tuhan berikan buat kami. Kami bisa berkumpul kembali dalam chapel online kami pada pagi hari ini. Sebentar Tuhan, kami mau mendengarkan firman Tuhan. Berkatilah kami Tuhan, biar kami bisa mengerti firman Tuhan yang kami dengar hari ini. Terima kasih Tuhan Yesus. Ini doa kami, dalam nama Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Mari anak-anak diambil Alkitabnya. Yuk kita buka Alkitab kita dari 2 Raja-Raja 22 ayat 2. 2 Raja-Raja 22 ayat 2. Ibu Rini akan bacakan ya buat kita semua. 2 Raja-Raja 22 ayat 2. Ia melakukan apa yang benar di mata Tuhan dan hidup sama seperti Daud bapa leluhurnya dan tidak menyimpang ke kanan atau ke kiri. Amin. Nah, anak-anak, tema chapel kita hari ini adalah berani memilih yang benar. Berani memilih yang benar. Ibu ambil dari cerita Alkitab, ya. Ada seorang anak, ya, anak laki-laki berusia 8 tahun. Nah, kalau usia 8 tahun berarti ya anak-anak Bu Rini di kelas 2 ya. Anak Bu Rini di kelas 2 rata-rata umurnya 7 tahun, 8 tahun ya rata-rata, tapi kebanyakan 8 tahun ya. Nah, jadi dia berumur 8 tahun, tetapi dia sudah menjadi seorang raja. Kira-kira siapa ya? Siapa dia? Ada yang tahu? Iya, betul sekali. Dia adalah Raja Yosia, ya. Nah, anak-anak, kita simak dulu ya video cerita ini, ya. Yuk, selamat menyaksikan. Halo teman-teman, namaku Yosia. Umurku 8 tahun, tapi aku sudah jadi raja karena papa dan kakekku meninggal dunia. Papa dan kakekku tidak suka menyembah Tuhan. Mereka membuat rumah yang bukan untuk Tuhan loh. Aku tidak mau seperti mereka. Selain itu, mereka juga menyembah bulan dan bintang-bintang. Aku tidak mau. Aku maunya hanya menyembah Tuhan. Aku mau memilih untuk menyembah Tuhan. Maka aku suruh orang-orang untuk membuang semua benda-benda dan menghancurkan semua patung-patung yang disembah kakek dan papaku. Sekarang aku mulai besar. Aku pergi ke rumah Tuhan. Hatiku sedih melihat ada bagian rumah Tuhan atau gereja yang mulai rusak. Maka aku suruh orang memperbaikinya. Tukang-tukang yang disuruh Yosia bekerja mulai memperbaiki bait Allah. Tiba-tiba mereka menemukan sesuatu. Hei lihat, aku menemukan sesuatu. Bukankah ini kitab Taurat? Kitab Taurat ini udah lama hilang. Kitab Taurat ini isinya firman Tuhan. Ayo kita tunjukkan kepada Raja Yosia. Wah, senangnya kitab Taurat yang lama hilang akhirnya ditemukan. Kitab Taurat ini isinya perintah Tuhan loh, firman Tuhan loh. Aku harus membaca dan mempelajarinya. Lalu aku harus mengajak semua orang untuk melakukan isi dari kitab Taurat itu. Wah, aku melihat semua orang bergembira karena kitab Taurat itu ditemukan. Kami harus melakukan apa yang diperintahkan Tuhan di dalamnya. Kami mau memilih melakukan yang benar dan mengikut Tuhan. Nah, anak-anak, udah simak kan tadi ceritanya? Nah, kenapa Raja Yosia pada umur 8 tahun sudah menjadi raja? Iya, karena kakeknya dan papanya sudah meninggal. Jadi digantikan oleh oleh Raja Yosia ya. Nah, tetapi dia tidak mau mengikuti apa yang dilakukan kakek dan papanya sewaktu menjadi raja, tapi Yosia melakukan kehendak Tuhan ya, dia menyembah Tuhan. Dia tidak mau menyembah patung, menyembah bulan bintang ya seperti yang dilakukan kakek dan papanya, tetapi dia menyembah Tuhan dan dia sangat bahagia saat apa? Ya, saat kitab Taurat yang berisi firman Tuhan itu sudah
ditemukan kembali. Jadi dia mau melakukan seluruh apa yang dilakukannya sesuai firman Tuhan. Nah, anak-anak, untuk kita juga walaupun, anak-anak ini masih kecil ya, kita bisa melakukan yang benar. Kita harus berani memilih yang benar, ya. Kalau ada temenmu yang ngajak kamu untuk coret-coret dinding, kamu mau nggak? Ya, kita bisa bilang tidak mau. Ya, karena apa? Karena itu perbuatan yang tidak baik ya. Jadi kita harus berani berkata tidak, ya kan? Lalu kalau temenmu nyuruh kamu mencuri, terus dia bilang, "Kalau kamu nggak mau, nanti nggak aku temenin." Nah, kira-kira kamu mau nggak mencuri? Ih, mendingan nggak usah ditemenin deh ya, daripada saya mencuri, gitu ya kan. Nah, harus berani walaupun kamu nggak ditemenin nantinya, nggak ada teman, ya kan. Nggak apa-apa, yang penting kamu melakukan yang benar. Kamu harus berani memilih yang benar, ya anak-anak ya. Jadi, firman Tuhan kita mengajarkan kita hari ini berani memilih yang benar. Kalau kamu tidak ditemenin karena kamu tidak mau melakukan hal yang disuruh yang tidak benar itu tidak apa-apa ya, yang penting kita melakukan yang benar karena Tuhan Yesus ya suka melihat kita melakukan yang benar ya, yang sesuai firman Tuhan. Ya anak-anak, demikian firman Tuhan, semoga kita semua bisa melakukannya dalam kehidupan kita sehari-hari. Mari kita tutup firman Tuhan hari ini dengan berdoa. Mari kita berdoa. Bapa, terima kasih Tuhan Yesus buat firman-Mu pada hari ini yang mengingatkan kami untuk kami bisa berani memilih yang benar. Tuhan ajar kami supaya kami bisa melakukan firman-Mu dalam kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Bapa. Sebentar kami mau eh, mengerjakan PTS kami Tuhan di hari ini. Tuhan berkati kami, biar apa yang sudah kami pelajari, kami bisa mengisi soal-soal PTS kami dengan baik dan mendapatkan hasil yang terbaik. Terima kasih Tuhan Yesus, kami serahkan hidup kami hari ini ke dalam tangan-Mu. Terpujilah nama-Mu Bapa, dalam nama Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin.